Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kembali lagi tentunya di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Hari ini bersama saya Viva Mainca yang akan menemani pemirsa dalam 1 jam ke depan untuk membahas sebuah tema. Hari ini kita punya tema yaitu cluster headache atau biasa kita sering biasa sebut dengan sakit kepala. Dan untuk itu kita juga sudah kehadiran narasumber, ada Dokter Putri Santri. Halo dokter. Nah, ini mungkin sedikit masih awam gitu ya dok ya membahas mengenai penyakit ini. Ini sebenarnya apa sih dokter? Apakah ini sama dengan sakit kepala biasa dokter? Ya. Oke, jadi tema kita pada hari ini tuh namanya cluster headache ya. Cluster headache ini masuk ke dalam payung besar sakit kepala. Sebenarnya sakit kepala itu kalau orang masyarakat di rumah biasanya tahu ya sakit kepala aja. Benar. Atau enggak migrain atau enggak vertigo, biasanya taunya kayak gitu ya. Ternyata sebenarnya diagnosis dari sakit kepala ini cukup banyak. Ada nanti beberapa contohnya ya, saya sebutkan ada namanya tension type headache, nanti sakit kepala yang pemicunya itu karena stres atau karena banyak pikiran, itu bisa. Atau yang kita bahas pada hari ini Mbak Viva namanya cluster headache. Jadi cluster headache ini adalah sakit kepala yang berat. Jadi memang sakit kepalanya bukan sakit kepala biasa nih, sakit kepalanya berat. Dia muncul di episode tertentu, biasanya di unilateral. Unilateral itu maksudnya satu bagian kepala aja. Nah, satu bagian kepala serangannya itu biasanya dari 15 menit sampai dengan 3 jam. Wow. Gitu. Dan itu bisa berulang. Berarti ini cukup lama ya dok? Iya, cukup lama. Apakah ada intensitas bahaya nih di sini? Oke, sebenarnya kalau kita ngomongin intensitas bahaya, memang pasien yang mengalami cluster headache ini rasanya pasti tidak nyaman ya, karena sakit kepalanya pasti mengganggu aktivitas, kemudian nanti ada gejala penyertanya juga, misalnya seperti hidungnya berair, matanya nyeri ya. Jadi bukan cuman keluhan di kepala. Biasanya khasnya juga adalah pasien ini baru didiagnosis cluster headache setelah menemui banyak dokter gitu, baru terdiagnosis. Karena selama dia berobat atau sebelum dia didiagnosis cluster headache itu biasanya didiagnosis dengan sakit kepala biasa dulu begitu, karena mungkin tidak terlalu spesifik menjelaskan gejala yang dia rasakan. Karena sakit kepala kan itu tadi ya, diagnosisnya banyak dan untuk membedakannya juga cukup sulit begitu. Benar sekali. Jadi memang ada penanganan khusus dan juga ada penyelidikan khusus tentunya mengenai penyakit ini. Benar sekali. Jadi nggak sembarang kita mendiagnosa ya kalau kita sudah masuk ke klaster ini. Nah dokter, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih, emang ada berapa banyak sih jenis-jenis gitu ya dari sakit kepala ini? Ya, banyak ya, jenis sakit kepala itu cukup banyak. Beberapa di antaranya tadi yang saya sebutkan itu tension type, namanya tension type, tipe tensi. Jadi biasanya ada pemicunya. Mungkin kalau kita lagi banyak kerjaan nih di kantor atau di rumah, terus kita rasanya beban, itu bisa memicu sakit kepala juga. Atau ada juga pemicu dari tension type headache itu misalnya kepikiran sesuatu hal, bukan pekerjaan ya, tapi kayak di dalam hati gitu, ada beban, itu juga bisa. Kemudian ada juga jenis sakit kepala namanya migrain. Sering dengar ya kalau migrain itu dia sakit kepala sebelah, biasanya dikenal dengan sakit kepala sebelah. Nah, kalau cluster headache ini dia mirip-mirip nih sama migrain, karena dia kan tadi unilateral ya, hanya bagian tertentu saja, sebelah sisi saja. Bedanya nanti kalau sama cluster, kalau di migrain dia nggak ada gejala-gejala kayak tadi ya, gejala-gejala di hidung, tenggorokan, telinga itu nggak ada. Dia biasanya kalau migrain itu nanti kita kaitkan dengan aura namanya, ada mual muntah, kemudian kalau ada cahaya memicu serangan. Nah, itu biasanya kita kategorikan sebagai migrain. Ada lagi nanti jenis sakit kepala namanya sakit kepala Meniere ya. Nah, itu dikaitkan dengan adanya telinga yang berdenging begitu. Terus baru nanti ada cluster type headache. Kemudian itu
sakit kepala yang dikategorikan sakit kepala primer nih Mbak Viva. Maksudnya memang sakit kepala begitu, bukan karena pemicu penyakit yang lain. Karena ada beberapa diagnosis, beberapa penyakit yang salah satu gejalanya adalah sakit kepala. Kita contohkan saja seperti tumor atau keganasan yang ada di kepala, biasanya kan memicu sakit kepala. Nah kalau itu kita nggak bilang sakit kepala primer, karena memang ada penyakitnya yang menimbulkan gejala sakit kepala. Atau pada pasien-pasien dengan kekurangan darah, anemia, itu juga bisa menyebabkan sakit kepala. Gitu. Jadi kalau pasien datang dengan sakit kepala atau orang mengeluh sakit kepala itu bukan diagnosis. Sakit kepala itu merupakan gejala dan tanda Ya penyakit. dari suatu penyakit. Dan ini pastinya juga berbeda-beda tadi ya dokter ya. Banyak pengaruhnya, mungkin ada sakit di bagian lain yang mengakibatkan sakit kepala ini. Jadi bukan suatu penyakit tapi gejala atau mungkin tanda ya dokter ya. Baik dokter, mungkin boleh dijelaskan lebih dalam lagi nih dokter mengenai sakit kepala ini atau cluster headache. Ya, cluster headache ya. Jadi hari ini kita bahas tentang cluster headache. Oke, ini ya secara definisi tadi sudah dijelaskan di awal bahwa sakit kepala yang serangannya cenderung singkat namun bisa sangat hebat ya. Dia 15 menit sampai dengan 3 jam. Bisa dalam waktu yang singkat, bisa juga dalam waktu yang agak lama. Nah, serangannya ini biasanya serangan yang sangat menyakitkan nih. Kalau kita sakit kepala biasa masih bisa ditahan ya kalau kita sakit kepala. Oh ya udah aku sedikit pusing nih atau sedikit sakit kepala. Kalau cluster headache ini tandanya adalah dia tuh sakit kepalanya lumayan berat. Rasanya mungkin tidak sanggup lagi untuk melakukan aktivitas. Ya. Nah, dokter sempat tadi kan menyinggung pusing nih. Ya. Nah, banyak mungkin masyarakat yang masih sering sulit untuk membedakan antara sakit kepala sama pusing. Apalagi mungkin anak-anak gitu ya. Aduh kepalaku pusing mah, tapi ternyata sakit kepala. Itu perbedaannya seperti apa sih dokter? Oke, jadi tadi jenis-jenis sakit kepala ada satu ya yang belum disebutkan, ada yang namanya vertigo. Vertigo atau pusing berputar. Nah ini, pusing berputar pada vertigo itu gejalanya berbeda ya dengan sakit kepala, rasanya muter. Rasanya itu seperti kalau kita duduk, benda-benda itu rasanya berputar gitu. Nah itu pusing. Tapi kalau sakit kepala ada rasanya berdenyut di salah satu bagian kepala, bisa di depan, bisa di belakang, bisa di samping kanan, bisa di samping kiri. Kalau pusing biasanya enggak disertai dengan sakit kepala, biasanya ya itu rasanya muter. Entah itu penglihatannya ya dok ya? Iya, atau orang-orang di sekitar kita atau benda-benda di sekitar kita seperti berputar. Itu biasanya kalau mau buka mata lumayan sulit tuh kalau untuk orang-orang vertigo. Benar, karena penglihatannya jadi berputar gitu ya dokter ya. Baik dokter, ditahan dulu tentunya pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi membahas mengenai sakit kepala setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Dokter Kita.